Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Riau. Di episode kali ini kita membahas bagaimana tantangan perguruan tinggi di Provinsi Riau dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dan tentunya di Studio 2 Kompas TV Riau sudah hadir narasumber kita, Pak Anto, selaku akademisi dan juga pengamat pendidikan. Pak Anto, tadi kita terputus soal setujukah Pak Anto terkait dengan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Provinsi Riau ini masih harus bekerja keras untuk mengejar kualitas di Jawa atau bahkan di luar negeri? Oh iya, saya pikir saya setuju ya. Karena kalau kita melihat misalnya ranking universitas, kita walaupun tidak di bawah sekali, tapi kita masih di mediocre ya, di tengah gitu. Misalnya saya dari Universitas Riau, di Sumatera kita relatif lebih baik ya dari universitas lain. Kita mungkin hanya bersaing dengan UNAN dan USU dalam beberapa hal, tapi kalau secara umum di Indonesia kita tuh di pertengahan. Itu belum lagi bicara perguruan tinggi yang swasta gitu ya. Kita harus mengejar tentu banyak hal, terutama dengan kampus-kampus di Jawa gitu ya, yang dalam banyak hal mereka lebih baik gitu. Salah satunya infrastruktur misalnya kan. Ada banyak hal yang harus kita adakan ya. Jadi ya Michiko kan tamat dari UNRI misalnya kan, bisa lihat sendiri ya gimana infrastruktur kita gitu. Belum lagi kita bicara pendidikan dalam makna pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Cukup banyak data-data yang menunjukkan bahwa kita memang agak tertinggal dari beberapa daerah yang lain. Ya misalnya saya tadi pagi baca data dari Dewan Pendidikan Riau ya. Salah satu indikator yang disebut oleh Dewan Pendidikan Riau itu bahwa angka partisipasi kasar SMA Riau itu 78%. Sedangkan nasional itu harusnya 82%. Artinya ada 22% tamatan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA di Riau ini. Ya, sementara kan kita punya wajib belajar 12 tahun ya kan. Ya, untuk yang wajib belajar aja kita belum sampai mencapai target nasional gitu ya. Masuk kita bicara kualitas guru misalnya kan, di guru itu ada namanya UKG ya, atau uji kompetensi guru. Itu data menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi guru Riau itu baru pada angka 5,4 dari target nasional itu mencapai 8 gitu. Artinya ini seperti apa, Pak? Ya artinya harus kita akui kalau misalnya berbasis ini kualitas guru kita di Riau di bawah, bisa dikatakan di bawah gitu. Artinya kita harus mengejar cukup jauh. Itu baru kita bicara UKG dalam makna, karena UKG itu kan menguji kompetensi guru tentang pengetahuan mereka ya. Itu belum lagi kita bicara kompetensi dalam makna revolusi industri yang kita bicarakan tadi gitu ya. Bagaimana guru misalnya menguasai teknologi digital misalnya kan. Bagaimana mereka menghadapi siswa yang milenial, ya, pendekatannya apakah sudah cocok atau tidak gitu kan. Termasuk kebijakan-kebijakan di sekolah, apakah sudah cocok dengan kebijakan yang seharusnya kita perhatikan di dunia revolusi industri ini. Ya misalnya minggu kemarin saya menulis di Riau Post ya tentang apakah masih relevan sekolah melarang siswa membawa smartphone misalnya ke sekolah. Saya pikir ini perlu didiskusikan agak serius, karena kalau kita bicara revolusi industri, kita bicara internet, kita bicara digitalisasi dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bicara revolusi industri dalam konteks pendidikan, tapi anak-anak nggak boleh bawa gadget ke dalam kelas? Terus kita sedang di mana gitu, ya kan? Jadi ini kompleks ya, ada banyak hal tentu yang akan kita lihat gitu. Dan juga Pak Anto kan menamatkan studi magister dan juga S3 ini kan di Australia. Yeah. Bagaimana kemudian mungkin Pak Anto bisa berbagi cerita adaptasi masyarakat di sana terhadap teknologi dengan adaptasi kita terhadap teknologi? Ya kalau dari sisi teknologi tentu kita tertinggal jauh ya. Misalnya dalam pendidikan itu seperti yang saya katakan tadi, semua informasi itu sudah digital, sudah online di situ. Misalnya kami sebelum berangkat, anak-anak kan mendaftar dulu ke sekolah. Itu semua pendaftaran proses online. Jadi ketika sebelum berangkat, kita sudah dapat letter of acceptance dari kampus gitu kan. Sampai di sana, selain memang belajar di kelas tentu ya, tapi perangkat-perangkat teknologinya sudah sangat mendukung.
Misalnya mereka punya aplikasi sekolah, aplikasi yang kita nanti install di gadget kita. Nanti di aplikasi itu semua informasi ada, termasuk pengumuman-pengumuman dari sekolah. Bisa minggu depan gotong royong gitu ya, minggu depan anak-anak bawa apa Orang gitu tua ya. pun juga bisa mengakses Iya, gitu ya? itu nanti langsung dapat notifikasi orang tua kalau sudah diinstal aplikasi itu gitu. Terus anak-anak di sana pakai gadget di sekolah, tapi tentu di bawah kontrol guru ya. Memang tidak membawa smartphone, tapi kayak iPad disediakan di ruang kelas gitu. Kemudian anak-anak belajar online dan seterusnya gitu. Jadi ya memang kita masih jauh sih kalau membandingkan ke Australia gitu. Saya jadi ingat dulu kalau penyambung komunikasi antara guru atau wali kelas dengan orang tua itu lewat buku ya. di tanda Ya, tangan. itu zaman all. Jadi kalau ada sekolah yang masih mempertahankan gaya itu ya kita masih di zaman all gitu oke. gitu. Nah, cuman kalau boleh ditarik satu kesimpulan, apa yang membuat Australia dari sisi pendidikannya begitu maju gitu Pak Anto? Ya, pertama dari sisi usia ya, kita kan memang relatifly masih baru merdeka ya. Misalnya anak saya sekolahnya Clayton North Primary School. Ketika anak kami di situ itu, sekolah itu merayakan ulang tahun yang ke-100 ya. Artinya sekolah itu lebih duluan lahir dari negara kita gitu. Itu wajar mereka jauh lebih maju ya. Kemudian barangkali dari sisi ini juga ya, komitmen negara tentang budget pendidikan gitu. Mereka kan punya wajib belajar, yang kemudian kita juga punya wajib belajar. Tapi di sana tuh wajib itu memang semua difasilitasi negara. Jadi tidak ada bayaran lagi gitu kan, sekolah gratis dan seterusnya gitu. Kita kan baru belakangan ya, terutama setelah Undang-Undang Pendidikan tahun 2003 itu, 2003, baru ada komitmen kita sebagai bangsa untuk mengalokasikan anggaran lebih besar, atau sebesar 20% dari APBN kita untuk pendidikan. Jadi itu kita baru mulai, itu baru sekitar ya 20 tahun terakhir gitu, atau belum sampai 20 tahun terakhir gitu. Jadi wajar kita masih agak terseok-seok ya di banyak hal. Apalagi kita bicara Indonesia, ini kan negara besar ya, kompleks sekali ya, masalahnya. Dari Aceh sampai Papua. Kita negara kepulauan gitu ya. Ya kota mungkin relatif lebih baik dari sisi struktur, tapi gimana dengan daerah-daerah yang jauh di pedalaman. Jadi Indonesia memang sangat kompleks. Kompleks sekali. Tapi kita nggak boleh berhenti berharap untuk lebih baik gitu. Dan tentunya harus ada aksi nyata ya, Pak Anto. Terus kemudian terkait dengan perkembangan zaman apa ya, sekarang tuh era disrupsi gitu disebut ya, disebut seperti itu. Lantas Pak Anto sendiri melihat sinergi antara ada kan institusi pendidikan, kemudian pemerintah, ada juga perusahaan, itu seperti apa Pak Anto melihatnya? Ya harus ada kolaborasi, kemudian sinergi berbagai macam stakeholder pendidikan ya. Stakeholder itu pertama ya penyelenggara pendidikan itu, ya dalam hal ini sekolah atau perguruan tinggi, kemudian siswa atau mahasiswa, kemudian sebenarnya stakeholder itu juga orang tua gitu ya sebenarnya. Jangan lupakan orang tua gitu. Nah nanti baru pengguna dari pendidikan itu seperti perusahaan atau dunia industri gitu. Jadi keempat stakeholdernya harus bersinergi, berkolaborasi sedemikian rupa. Sekarang, alhamdulillah misalnya kita di kampus sudah cukup banyak melakukan MOU ya dengan perusahaan-perusahaan. Jadi saya bayangkan salah satu bentuk kolaborasi itu nanti agar mahasiswa kita yang di kampus itu tidak gagap ketika mereka tamat, itu harus ada semacam program-program yang memungkinkan mahasiswa itu langsung turun ke perusahaan sebelum mereka tamat gitu. Ya semacam kerja lapangan lah. Iya, magang. Jadi ini magang-magang itu harus diperbanyak gitu. Sehingga perusahaan itu dapat feel dia bahwa ketika saya tamat yang dibutuhkan perusahaan ini loh gitu. Atau perasaan yang sama perusahaan bisa mengkomunikasikan ke perguruan tinggi bahwa kita butuhnya sekarang tuh seperti ini gitu. Ya kayak mahasiswa-mahasiswa komunikasi kan harus lebih banyak datang ke studio gitu kan, apa sih yang dibutuhkan belajar, di studio ya. dan seterusnya gitu. Nah tadi saya sebut orang tua misalnya, saya pikir salah satu yang belum kita maksimalkan itulah sinergi dengan orang tua ini. Saya cerita kalau di Australia misalnya, bagaimana mereka membangun komunikasi dengan orang tua, terutama di pendidikan dasar. Mereka tuh secara rutin, sekali 3 bulan minimal itu, ada namanya Three Ways Conference. Apa tuh Three Ways Conference? Saat 3 pihak bertemu. Sekolah diwakili guru, kemudian siswa yang sedang belajar pun ada orang tua. Nah duduk bertiga, kemudian ada anaknya di situ, kemudian cerita. Pertama guru melaporkan perkembangan anaknya ke orang tua, kemudian didengar oleh anaknya. Kemudian orang tua juga nanti menyampaikan aspirasinya kepada guru gitu, dan kemudian bicara tentang bagaimana anak ini berkembang lebih baik gitu.
Ya kenapa? Karena kalau kita bicara pendidikan, apalagi pendidikan yang anak-anak pergi pagi, pulang sore, itu kan paling lama anak-anak itu di sekolah 8 jam ya kan. Ada 2/3 waktunya itu di rumah. Jadi kalau kita bicara sekolah, sebenarnya secara umum sekolah kan sudah mengajarkan hal yang baik-baik kan. Tapi kenapa anak berubah? Ya karena 2/3 waktunya dihabiskan di rumah. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan di sekolah tidak nyambung dengan di rumah, maka nggak maksimal juga hasilnya gitu. Itu juga salah satu bentuk komunikasi yang tidak bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan atau Iya, ini iya. ada pendekatan. Tapi caranya bisa dibantu, Oh, kayak tadi iya, aplikasi iya. tadi Betul, gitu betul kan. sekali. Ya, tidak harus pakai buku penghubung lagi gitu. Aduh, saya jadi ingat saya SD. Iya. Lalu kemudian Pak Anto juga seorang dosen, mungkin sering menyampaikan ceramah-ceramahnya di kelas. Oke. Apa yang harus mahasiswa ini sadar, harus melihat ini sesuatu urgen yang harus kita pahami bersama terkait dengan revolusi industri 4.0. Baik, saya sering sampaikan ke mahasiswa begini, bahwa kalian ke kampus belajar itu bagus gitu kan, tapi ingat bahwa belajar kalian itu tidak boleh hanya terbatas di ruang-ruang kelas, duduk di dalam kelas, nunggu dosen, kemudian mendengarkan dosen gitu. Kemudian juga jangan sampai kalian mengukur keberhasilan itu hanya dengan IPK misalnya. Ya, cukup banyak survei yang nunjukin di dunia sebenarnya di perusahaan itu, misalnya di industri itu, bahwa IPK itu masuk dalam daftar bawah aja dia yang dipertimbangkan untuk keberhasilan orang di dunia kerja. Ada survei yang katakan itu hanya ranking ke-19. Terus apa yang di ranking 1, 2, 3 dan seterusnya itu semua adalah soft skill. Misalnya communication skill, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi interpersonal dengan orang lain, kemudian kejujuran, integrity dan sejenisnya gitu ya. Itu semua soft skill. Nah, maka saya sarankan sama mahasiswa selain belajar di ruang kelas, juga belajarlah di luar ruang kelas. Ya dengan misalnya aktif di organisasi misalnya kan, ikut berbagai macam kegiatan yang positif di kampus, dan saya yakin lewat berbagai macam kegiatan itu kalian nanti bisa mendapatkan skill-skill yang tidak didapatkan di ruang kelas. Plus kemudian yang aware dengan perkembangan, kalau kita bicara revolusi industri tadi itu, ya kemampuan misalnya yang disebut dengan digital literacy itu. Kemampuan menggunakan teknologi digital, kemudian menggunakan informasi di digital itu untuk kebaikan kita, baik pribadi maupun masyarakat dan bangsa gitu ya. Contoh sederhana misalnya, orang yang punya digital literacy yang baik, dia akan bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak gitu ya. Betul sekali. Nah, tidak main share ya, gitu tidak main ya. share aja gitu. Ya jangan sampai hanya karena kepengen di like orang kemudian nge-share sesuatu yang sebenarnya tidak tervalidasi gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang masih nyebar hoax dan sejenisnya, ini digital literacy-nya belum selesai ini. Nah, saya pikir itu di antara beberapa yang mesti diperhatikan mahasiswa. Apalagi juga mahasiswa sekarang juga harus lebih kreatif melihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul akibat dari perkembangan zaman ini. Ada YouTuber, influencer, sosial media, admin dan lain-lain banyak sekali. Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau bicara revolusi industri, satu sisi dia mengancam beberapa pekerjaan yang sudah ada, tapi dia juga menciptakan peluang baru gitu. Dan mahasiswa harus tahu peluang-peluang ini. Karena ini zamannya. Iya, ini zamannya gitu ya. Ya kayak tadi disebut YouTuber. Ada banyak YouTuber yang kemudian jadi kaya raya kan. Ya, Ria Ricis misalnya menyebut satu nama gitu kan. Pak Anton nonton. Ya, saya ngikut, jadi saya follow dia di Okay. Instagram gitu. Jadi saya kadang update juga mereka gitu. Oke. Terakhir Pak Anto, mungkin kita boleh simpulkan apa kemudian yang menjadi tantangan revolusi industri 4.0 untuk dunia pendidikan perguruan tinggi, lalu kemudian langkah konkret yang bisa kita ambil sesegera mungkin. Ya, tantangannya adalah perguruan tinggi harus melakukan adaptasi ya. Adaptasi dalam banyak hal. Pertama mentalitas, kemudian budaya. Ya, budaya mulai dari pimpinan sampai dosen sama mahasiswa dengan budaya digital ini. Kemudian nanti juga melakukan adaptasi dari sisi kurikulum, konten kurikulum kita harus dilihat-lihat lagi gitu ya, apakah cocok atau tidak gitu. Mata kuliah mungkin harus diperbaiki, mungkin ada yang di-remove gitu kan. Terus kemudian juga pendekatan di ruang kelas, itu juga harus dilakukan adaptasi sedemikian rupa gitu. Jadi sekarang nggak bisa lagi kita tuh ngajar bertumpu misalnya dengan satu buku, kemudian suruh mahasiswa baca buku yang sama all the time satu semester gitu. Di ujung semester ada ujian yang kemudian sifatnya lebih banyak hafalan gitu ya. Itu cara lama gitu. Atau kalau memang ada masalah-masalah, misalnya kayak kita sekarang ASAP ya,
Kalau dulu kan sekolah diliburkan, mestinya sekarang nggak mesti libur dalam makna libur belajar gitu ya. Sekolah mungkin tidak mesti di ruang-ruang di kelas dia di sekolah, bisa dari rumah misalnya kan, sehingga anak-anak tetap belajar gitu. Jadi intinya adalah adaptasi dalam banyak hal. Nah setelah itu, bagaimana kemudian para regulator mendukung ini, misalnya dengan anggaran yang cukup ya, dengan infrastruktur yang cukup gitu. Ya sederhana tadi kita bicara kampus itu, semangat sudah ada, kita ingin berubah, tapi ketika mau online error gitu ya, error. Jadi ya kacau lagi gitu. Ya, jadi komitmen semua pihak lah, termasuk juga tentu pemerintah di situ gitu. Jadi kata kuncinya ada dari sisi kita harus adaptasi terhadap hal ini, dan juga dari sisi para pembuat kebijakan harus memperhatikan hal ini juga ya. Oke. Pak Anto, tidak terasa kita ngobrol. Sebenarnya kalau mau ngobrol ini bisa sampai 4 SKS ya, panjang sekali. Tapi terima kasih banyak sudah hadir di Studio 2 Kompas TV Riau, dan juga saudara, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton Sapa Riau hari ini. Kami akan kembali dengan episode-episode lainnya dengan tema-tema yang beragam, tentunya narasumber yang terpercaya. Saya Michiko Frisdeo pamit, dan juga Pak Anto pamit. Sampai jumpa, dan Kompas TV, independen, terpercaya.